Setelah sesi terakhir belajar mantra air selesai, Profesor Moses mengumumkan bahwa murid-murid yang sudah mencapai tingkat lanjut nantinya akan mempelajari versi yang lebih canggih dari mantra air, yaitu mantra es beku, yang kekuatan serangannya jauh lebih dahsyat. Kayaleri Layemado. Profesor Moses memecah mantra panjang itu menjadi beberapa bagian dan mengajarkannya kalimat per kalimat. Para murid mengikutinya, tapi hasilnya masing-masing punya ciri khas sendiri. Ada yang mengucapkan, kair, ada yang arigato, hingga aksen-aksen yang begitu kental hampir membuat Su Wei ikut tersesat. Bahkan Qin yang duduk di sebelahnya pun ikut keblinger, satu kalimat mantra satu kata pun tak ada yang benar. Di atas mimbar, tekanan udara di sekitar Profesor Moses semakin rendah. Berhenti. Dia turun dari mimbar dan mulai menunjuk murid satu persatu dari baris pertama, menyuruh mereka mengucapkan mantra bergantian. Setelah semua murid sudah mencoba, Profesor Moses membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil, menyuruh murid yang sudah hafal untuk membimbing yang masih terus salah. Sebagian besar yang bermasalah dengan aksen adalah murid-murid dari kalangan rakyat biasa. Su Wei pun kebagian 3 murid dari kalangan tersebut. Su, Nona Su Wei, Rus, Jack, Bing. Su Wei memanggil nama mereka satu persatu. Tidak perlu gugup, aku ucapkan sekali, kalian ikuti saja. Su Wei dengan sabar membetulkan mereka satu persatu, tapi aksen itu bukan perkara mudah untuk dibenahi. Satu pelajaran penuh berlalu, Su Wei merasa terkuras lahir dan batin. Mau bagaimana lagi? Di benua barat ini hanya ada satu sekolah sihir yang bersedia menerima murid dari kalangan rakyat biasa. Alhasil, kelas ini dipenuhi murid dari segala penjuru, hampir semua punya aksen masing-masing. Berkomunikasi saja sudah susahnya bukan main. Seharusnya memang para bangsawan tidak sudi satu sekolah dengan rakyat jelata. Mereka punya akademi khusus bangsawan sendiri. Kalau tidak mau masuk akademi pun, mereka bisa menyewa guru pribadi ke rumah. Tapi siapa suruh kepala sekolah akademi sihir Syria ini terlalu menonjol. Kepala sekolah Morrison adalah penyihir tinggi termuda di seluruh benua barat. Dia juga orang yang paling berpeluang menjadi penyihir agung, gelar yang sudah 500 tahun lebih tidak muncul di benua ini. Dia adalah sosok yang paling diperebutkan perhatiannya saat ini. Sayangnya, watak kepala sekolah Morrison ini agak aneh. Meski berasal dari keluarga bangsawan tua, dia justru tidak suka bergaul dengan kaum bangsawan dan malah lebih menyukai rakyat jelata. Dahulu para raja dari berbagai negara ingin menjalin hubungan baik dengannya, tidak hanya mendanai pembangunan sekolahnya, tapi juga berencana mengirimkan putra-putri terbaik mereka untuk belajar di sana. Tapi yang terjadi, kepala sekolah Morrison memilih mendirikan akademinya di Sandrali. Kota Syria dikelilingi 3 sisi oleh pegunungan, kondisi kotanya pun compang-camping. Banyak pangeran dan putri yang begitu melihat pintu gerbang kota langsung mengurungkan niat, balik kanan dan kabur pulang begitu saja. Belakangan, kepala sekolah Morrison. Misalnya semua murid wajib menginap di Kastil Akademi, tidak diizinkan tidak pulang malam. Murid berprestasi bisa mendapat keringanan biaya sekolah, dan sebagainya. Jam belajar pun diatur setengah hari masuk, setengah hari bebas, khusus agar murid dari kalangan rakyat biasa punya waktu keluar mencari kerja untuk biaya hidup mereka. Su Wei teringat konsep pendidikan maju yang diterapkan sekolah ini, juga prinsip penerimaan murid tanpa memandang asal-usul, dan tidak bisa tidak menaruh hormat pada sang kepala sekolah. Di zaman seperti ini, dia benar-benar seorang raksasa. Begitu pula para pengajar di sekolah ini. Entah itu Profesor Moses yang tampak dingin tapi hatinya hangat, Profesor Mike yang bijaksana, maupun Baroness Tobias yang penuh misteri. Mereka semua adalah raksasa-raksasa di zamannya. Di awal musim dingin, siang hari terasa pendek hingga burung-burung pun mulai terbang pergi. Pohon-pohon besar berbatang gelap kehilangan, topi kuning, mereka yang diterbangkan angin barat. Daun-daun sebesar telapak tangan berjatuhan dengan cepat. Di perjalanan pulang ke rumah kecil, Su Wei memungut sehelai daun yang jatuh. Matanya menerawang menembus bentuk daun itu yang seperti telapak tangan membuka,
seolah melihat pohon wutong setipis jari yang dulu tumbuh di depan rumah masa kecilnya. Saat itu, ibunya baru saja menanamnya bersama dia. Tahun lalu menanam pohon wutong, daun hijau menjulang tinggi, angin meniup sejuk. Ibunya pernah mengajarkan banyak sekali puisi tentang pohon wutong. Tapi waktu kecil, dia tidak mengerti kata-kata yang dalam. Yang dia sukai justru satu baris itu karena kejujurannya. Pohon wutong adalah pohon kampung halamannya. Daun-daun yang berguguran di negeri orang ini, sesering apapun mirip, tetap bukan pohon wutong. Malam itu, Su Wei berbaring di bawah selimut sambil menutup telinga. Dengung samar sudah terdengar sejak lewat tengah malam dan tak berhenti-henti. Ini bukan suara lalat, karena semakin rapat dia menutup telinga, suaranya justru semakin keras. Berarti dia sudah salah tuduh Nicole. Ternyata itu masalah dari dirinya sendiri. Su Wei bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu minyak, dan memeluk lutut dengan hati yang berat. Halusinasi pendengaran itu gejala penyakit saraf. Apakah dia benar-benar sudah stres sampai mengalami gangguan jiwa? Dengung di telinganya semakin keras, pelan-pelan seperti suara orang yang sedang berbisik dalam kesedihan. Suaranya tidak jelas, dan Su Wei menangis hampir sepanjang malam, ingin tidur tapi tidak bisa. Menjelang fajar, suara itu akhirnya sedikit lebih terdengar. Su Wei menggenggam selimut kecilnya erat-erat, wajahnya perlahan semakin serius. Ini suara seorang pria, sepertinya dia sedang berdoa kepada dewa jahat. Su Wei menahan napas dan memusatkan seluruh pendengarannya. Suara doa itu semakin jelas. Dia hampir bisa menangkap kata-katanya. Dewa kematian di dunia ini, hamba adalah pengikutmu, kau. Suara itu tiba-tiba terhenti. Baru saja berpura-pura menjadi utusan dewa jahat, ternyata benar-benar menerima doa dari pengikut sungguhan. Dewa kematian di dunia ini, hamba adalah pengikutmu, kau. Sebuah suara lonceng datang dari kejauhan. Su Wei tidak sempat mendengar kata-kata selanjutnya. Dia dengan kesal menggosok-gosok telinganya, baru tersadar bahwa ternyata hari sudah terang. Dia membuka selimut dengan mata yang lelah dan turun dari tempat tidur. 2 bulan sejak dia tiba di sini, belum pernah sehari pun tidur nyenyak. Tadinya sudah merasa cukup tersiksa dengan kurang tidur. Tapi begitu selesai pelajaran astronomi, ada lagi kabar buruk yang menimpa. Kepala sekolah Morrison mengedarkan pengumuman ke seluruh akademi, 12 ksatria suci mendapat perintah dari ranah dewa untuk meninggalkan gereja guna menyebarkan ajaran ke berbagai negara. 2 hari lagi mereka kemungkinan akan melewati Syria, sehingga semua murid diminta mengenakan jubah sihir dan menjaga penampilan dengan baik. Di perjalanan pulang, Qin sambil berjalan terus mengomel. Aku tidak mau pakai jubah sihir. Jubah sihir Syria itu hitam dan jelek banget. Kalau sampai dilihat saudara perempuanku yang di Akademi Sihir Bangsawan Tasterong, dia pasti akan menertawakanku mati-matian. Su Wei sudah tidak sempat lagi memikirkan soal seragam jelek atau bagus. Sekarang yang dia khawatirkan adalah kemungkinan ksatria suci itu benar-benar datang ke Syria. Asina sebelumnya pernah mengancamnya menggunakan nama ksatria suci. Kalau mereka benar-benar datang, Asina pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk membongkar rencananya. Su Wei menyapukan pandangan ke sekeliling. Dalam sekejap, dia melihat rambut pirang yang lembut bercahaya di antara kerumunan. Asina hari ini tidak menunggu rombongan pengiringnya seperti biasa. Dia berjalan sendiri dengan langkah terburu-buru keluar gerbang sekolah. Entah kenapa, seluruh penampilannya terlihat gelisah. Su Wei masih dalam tanda tanya ketika tiba-tiba Qin menarik lengannya dan mengajaknya melangkah 2 langkah ke samping. Itu Gladys. Qin seperti perempuan tidak setia yang berkhianat. Tangan kanannya masih merangkul Su Wei, tapi tangan kirinya sudah melambai-lambai dengan penuh semangat ke arah perempuan lain. Gladys, ikut main bareng, yuk. Su Wei mengikuti arah pandang Qin. Di sana ada seorang gadis muda yang langsung menarik perhatian. Gadis itu wajahnya memancarkan kesan antipati terhadap dunia, rambutnya pendek berwarna putih keperakan yang sangat langka,
dan sepasang mata biru muda seperti danau es beku. Gladys Sharp berasal dari kota pengasingan di Tanah Utara. Dia adalah putri dari pemimpin klan Serigala Es, klan terkuat dan paling beringas di wilayah utara. Sifatnya pemarah dan konon suka makan daging mentah. Orang-orang memanggilnya penyihir buas. Ayahnya memang tidak punya gelar bangsawan, tapi karena klan Serigala Es adalah kekuatan paling tangguh di Tanah Utara dan dia adalah putri pemimpin klan, tidak ada yang berani menganggapnya rakyat biasa. Gladys tidak pernah menampilkan ekspresi ramah kepada siapapun. Mendengar suara Qin, dia mengernyitkan dahi lalu berjalan mendekat, menyapa keduanya dengan ogah-ogahan. Qin merangkul lengan kiri Gladys. Gladys, kamu kelihatan lagi ada yang dipikirkan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ksatria suci mau datang. Menyebalkan. Su Wei mengangguk setuju. Dia juga merasa menyebalkan. Betul kan? Kalian juga tidak mau pakai jubah sihir kan? Qin seperti menemukan teman seperjuangan, langsung mulai mengoceh panjang lebar mengeluhkan seragam yang memalukan itu, sama sekali tidak sadar dengan ekspresi pasrah dua orang di sebelahnya. Qin mengeluh terus dari gedung kelas hingga ke pintu gerbang sekolah. Gladys melihat pintu gerbang, matanya sekilas kebingungan, seolah baru sadar kenapa dirinya bisa sampai di sini. Dia menghentikan langkah. Qin menarik-narik tangannya, tapi tidak bergeser sedikit pun. Gladys, kamu tidak keluar makan? Tidak, aku mau ke ruang kepala sekolah. Minta izin pulang. Minta izin pulang. Qin keheranan. Tapi sekolah mau liburkan. Kenapa harus pulang sekarang? Pokoknya mau pulang. Suara Gladys dingin dan tak terbantah. Mata Su Wei langsung berbinar. Ternyata bisa minta izin juga. Dia menarik lengannya dari rangkulan Qin. Maaf ya, Qin. Baru ingat aku juga mau ke ruang kepala sekolah minta izin. Siang ini tidak bisa menemanimu. Qin menatap Su Wei dengan bingung. Kamu juga mau pulang? Su Wei mengangguk serius. Iya. Qin bergumam sebentar. Baiklah, kalau begitu kalian pergi saja. Aku tidak berani minta izin. Kalau ketahuan ibu, aku bisa dihukum menyalin aturan keluarga. Su Wei dan Gladys saling melirik, lalu berbalik badan bersamaan dan melangkah kembali ke arah gedung. Waktu makan siang, kepala sekolah Morrison ada di ruangannya. Ada. Gladys sepertinya sudah sangat hafal dengan urusan minta izin ke kepala sekolah ini. Dia memimpin Su Wei masuk ke lorong di sayung barat lantai 2 katedral besar, lalu berhenti di depan pintu ruang kepala sekolah. Gladys mengetuk 3 kali. Masuk, terdengar suara dari dalam. Gladys mendorong pintu dan masuk. Su Wei ragu sejenak, lalu ikut masuk juga. Melihat siapa yang datang, kepala sekolah Morrison langsung bersandar ke kursinya dengan ekspresi kepala berdenyut. Gladys, kamu mau apa lagi sekarang? Kepala sekolah, saya minta izin. Gladys berdiri tegak seperti batang besi di depan meja Morrison. Pada saat itu, pandangan kepala sekolah menangkap keberadaan Su Wei. Murid ini, kamu kesini ada keperluan apa? Su Wei melangkah maju dan memberi hormat. Selamat siang, kepala sekolah. Nama saya Su Wei, murid tingkat dasar. Saya juga ingin meminta izin. Kepala sekolah Morrison semakin berdenyut kepalanya. Baiklah, Gladys, Su Wei, bisa kalian jelaskan alasan kalian minta izin? Gladys menampilkan ekspresi kesal yang terlihat jelas di wajahnya, seolah tidak menyangka harus memberikan alasan. Dia mengernyit dan berpikir sebentar. Musim dingin sudah tiba, saya harus pulang untuk membunuh roh jahat. Mereka suka memakan manusia. Su Wei menunggu Gladys selesai bicara, baru kemudian berkata. Ayah saya mendadak jatuh sakit keras. Saya perlu pulang untuk menemuinya terakhir kali. Gladys langsung menoleh ke arah Su Wei. Sepasang matanya memancarkan sekilas rasa iba. Su Wei menampilkan raut berduka, menatap kepala sekolah Morrison dengan penuh pengharapan. Namun sepasang mata berwarna kuning kecoklatan milik kepala sekolah itu menatap mereka berdua dengan diam,
seolah sudah menembus sampai ke isi kepala masing-masing. Lalu kalian mau minta izin berapa lama? 10 hari. Saya cukup 5 hari saja. Kepala sekolah Morrison membuka sebuah buku catatan kulit domba, lalu mendengus pendek. Kalian berdua dari Tanah Utara, kan? Dengan waktu sependek itu, memangnya bisa sampai ke sana? Su Wei masih memikirkan dalih apa yang bisa dia pakai ketika Gladys sudah blak-blakan. Kalau begitu saya minta izin 1 bulan. Wajah kepala sekolah Morrison langsung mendung. Baru saja dia hendak membuka mulut, terdengar ketukan pintu dari luar. Masuk. Seorang pemuda berwajah jujur dan polos masuk dengan ragu-ragu. Ini ruang kepala sekolah. Iya, masuk saja, nak. Pemuda itu menutup pintu dan melangkah masuk. Sepatu jeraminya yang sudah usang meninggalkan 2 jalur bekas lumpur di atas karpet. Dia menatap kepala sekolah Morrison dengan senyum tulus dan lugas. Kepala sekolah, saya ingin minta izin beberapa hari. Ibu saya sakit parah, saya harus pulang merawatnya. Kepala sekolah Morrison melirik Su Wei. Su Wei dalam hati bergumam, kenapa menatap saya? Saya kesini untuk menemani ayah yang mendadak sakit keras menghadapi ajalnya, alasannya jelas berbeda dari anak ini. Siapa namamu? Nama saya Hall Felix, kepala sekolah. Kepala sekolah kembali melirik selembar kertas kulit domba di mejanya. Hall, kamu masuk atas rekomendasi Profesor Temple. Di formulir pendaftaranmu tertulis hanya ada seorang ayah. Hall menggaruk kepalanya. Ayah saya yang baru memberi saya seorang ibu. Kepala sekolah Morrison menatapnya tanpa ekspresi. Ayahmu sudah 60 tahun. Masih bisa mencarikanmu seorang ibu. Hall terkekeh 2 kali. Iya. Kepala sekolah Morrison menyapu pandangannya ke 3 orang yang ada di hadapannya, lalu menutup buku catatan kulit domba itu dengan kesal. Permohonan izin kalian semua ditolak. Pulang ke kelas. Saat itu, ketukan pintu terdengar lagi. Kali ini kepala sekolah Morrison terdiam 3 detik sebelum akhirnya berkata, "Masuk." Seorang gadis dengan rambut acak-acakan masuk sambil memeluk sekeranjang telur. Di belakangnya, seorang pemuda berkulit gelap juga menyusup masuk dengan tidak sabar. Kepala sekolah menarik napas panjang. 2 murid ini, silakan sampaikan keperluan kalian. Gadis itu segera meletakkan keranjang telurnya di atas meja. Kepala sekolah, ini saya bawakan telur untuk Anda. Saya Rola, saya dan Theodore ingin meminta izin. Alasannya, kata Rola sambil menggosok-gosokkan tangannya dengan gugup. Nenek saya sakit, saya ingin pulang menjaganya. Theodore, si pemuda berkulit gelap, nyengir. Ayah saya jatuh dan patah kaki. Tidak lama lagi habis. Tinggal menunggu saya pulang untuk mengubur dia. Begitu Theodore membuka mulut, Su Wei langsung tahu ada yang tidak beres. Dan dugaannya tepat. Ayah orang lain pun sudah hampir tidak tertolong. Paling tidak, tadi dia hanya bilang ingin menemui ayahnya untuk terakhir kali, tidak sampai belak-belakan menyebut kematiannya. Masih ada ruang untuk dipakai lagi lain waktu. Siapa tahu ayah yang mendadak sakit keras itu bisa diselamatkan. Tapi Theodore langsung berkata mau pulang untuk mengubur ayahnya, padahal ayahnya cuma jatuh patah kaki. Orang ini jauh lebih nekat darinya. Wajah kepala sekolah Morrison sudah seperti palet warna yang campur aduk. Tampaknya ini pertama kalinya beliau sekaligus menghadapi begitu banyak murid yang tak tahu malu dalam satu waktu. Dia mengambil lagi sebuah buku daftar dari laci. Rola, murid tingkat lanjut. Dari berkas pendaftaranmu memang tercatat ada seorang nenek yang kesehatannya kurang baik. Iya, kepala sekolah. Nenek saya sudah tua dan sering sakit. Kali ini sakitnya cukup parah. Saya hanya ingin menengoknya karena nenek satu-satunya keluarga yang saya punya. Itu wajar. Permohonan izinmu disetujui. Mau minta izin berapa hari? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang lain seketika menatap Rola dengan tatapan yang amat sangat iri. Mata mereka memancarkan penyesalan yang berbeda-beda kadarnya.
Kalau tahu begini, dulu waktu isi formulir pendaftaran seharusnya diisi dengan lebih cermat. Apa susahnya menuliskan beberapa orang yang kesehatannya tidak begitu baik? Rola, di bawah sorotan mata iri bercampur dengki semua orang, menjawab dengan gembira tak tertahankan. 3 hari saja, kepala sekolah. Kepala sekolah melirik berkasnya sekali lagi, lalu mengangguk. Boleh, 3 hari, setelah kembali jangan lupa lapor ke sini untuk menutup izin. Baik, terima kasih banyak, kepala sekolah. Telurnya bawa pulang, saya tidak menerima hadiah dari murid. Theodore, murid tingkat lanjut. Berkas pendaftaranmu menunjukkan kamu berasal dari pesisir selatan jauh di benua barat. Kamu yatim piatu. Kamu dapat ayah dari mana? Theodore langsung menjawab tanpa ragu. Data itu sudah setahun yang lalu. Saya sudah lama berdamai kembali dengan ayah saya yang hilang bertahun-tahun. Kepala sekolah Morrison menutup buku daftarnya dengan suara berat. Kalian berempat, berbohong untuk mendapat izin. Kasusnya serius. Kalian dihukum membereskan rak buku di loteng perpustakaan. Sekarang juga, tidak boleh keluar sebelum selesai. Keempat orang itu terusir keluar dari ruang kepala sekolah. Su Wei sama sekali tidak menyangka bukan hanya izin tidak didapat, malah dapat hukuman sekalian. Dia berbisik pelan ke Gladys. Kita benar-benar harus pergi. Gladys mengernyit. Tidak mau pergi. Nanti dipanggil orang tua, Theodore menambahkan. Dan poin dipotong, diumumkan ke seluruh akademi, lanjutnya. Hall adalah yang paling santai di antara mereka. Sebenarnya membereskan buku juga lumayan. Pasti lebih bersih dari kandang kuda. 2 jam kemudian, Hall sudah menyerah dan rebahan di tumpukan buku dengan putus asa. Saya tarik ucapan saya, tempat ini tidak lebih bersih dari kandang kuda. Theodore ikut bersama Hall ambruk ke lantai. Ini kayaknya sudah belasan tahun tidak pernah dibersihkan. Melelahkan sekali. Gladys bersandar di samping tumpukan peti tembaga yang sudah dirapikan, sorot matanya mulai kehilangan fokus. Su Wei sudah beristirahat cukup. Dia berpegangan pada rak dan berdiri. Sudah selesai separuh. Ayo semangat sedikit. Kita usahakan selesai sebelum gelap. Dia mengambil kain lap dan kembali membersihkan debu dari buku-buku. Theodore melihat gerakannya dan tiba-tiba bersuara. Oh ya, lupa bertanya. Nona bangsawan yang terhormat ini, apa gerangan alasanmu ingin minta izin tadi? Su Wei menangkap sedikit permusuhan dari kata-kata Theodore. Dia memasukkan buku yang sudah dibersihkan ke dalam lemari dan berbalik. Sama seperti alasan kakak senior. Ayah sakit. Theodore tersenyum sinis. Oh, berarti kami yang membuat masalah untukmu ya. Sampai nona bangsawan yang lembut ini terpaksa dihukum bersama orang-orang seperti kami. Su Wei melirik ketiganya. Theodore dengan jelas sudah menggabungkan Gladys dan Hall ke dalam kubunya. Su Wei tidak mengerti. Tadinya dia pikir Theodore memang tidak suka orang bangsawan, tapi dia jelas-jelas memperlakukan Gladys seperti orang sendiri dan hanya memusuhi dirinya seorang. Su Wei bicara dengan nada datar. Aku tidak dirugikan oleh kalian. Aku yang memilih untuk minta izin sendiri. Gladys mengangkat kepalanya. Su Wei, kamu ini sebenarnya karena tidak mau pakai jubah sihir, kan? Sudah kuduga. Theodore bangkit dengan ejekan di wajahnya. Memang hanya orang bangsawan yang bisa punya pikiran seperti itu. Kami rakyat biasa tidak akan pernah bisa mengerti. Dia melangkah lebar ke depan pintu loteng dan membukanya lebar-lebar. Nona yang terhormat, Anda tidak perlu ikut sengsara bersama kami. Silakan keluar, kami yang akan membereskan semuanya. Su Wei menatapnya dengan dingin. Kakak senior, ini adalah hukuman dari kepala sekolah untuk kita bersama. Aku tahu, tapi kamu tidak perlu ikut. Kami yang akan menyelesaikannya untukmu. Theodore menoleh kedua orang yang lain. Gladys, Hall, bagaimana menurut kalian? Hall tersenyum polos. Saya ikut pendapat kakak senior. Gladys perlahan mengangguk.
Su Wei, kamu pergi duluan saja. Kami yang urus. Su Wei menatap mereka. Bisa beri aku satu alasan. Alasannya bukan karena kami sangat menyukaimu, kata Gladys sambil mengernyit. Lalu kenapa? Karena kami ada hal yang perlu dibicarakan dan tidak ingin kamu dengar. Cukup jelas. Theodore mengulurkan tangan ke arah pintu. Silakan keluar. Kalau sudah dikatakan sepanjang ini, tetap bertahan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Su Wei melempar kain lapnya dan berjalan melewati Theodore. Semoga beruntung. Dia sudah bisa kira-kira menebak apa yang hendak mereka bicarakan, mungkin ada hubungannya dengan ksatria suci. Tapi karena mereka tidak ingin dia dengar, dia pun tidak akan memaksa menerobos dan mengekspos kelemahannya sendiri. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan rapat dalam hati. Su Wei kembali ke asrama, menarik tirai rapat-rapat, dan mulai meramal untuk dirinya sendiri. Apakah kedatangan ksatria suci akan membawa bahaya bagiku? Su Wei memiliki kemampuan meramal menggunakan tempurung kura-kura. Setiap kali menghadapi keputusan yang sulit, dia akan mengeluarkan tempurung itu. Su Wei memejamkan mata dan masuk ke dalam dunia batin. Bintang-bintang memberikan petunjuk. Apakah ksatria suci akan datang ke Syria? Rasi bintang bergerak. Jawabannya, iya. Apakah kedatangan ksatria suci akan membawa bahaya bagiku? Bintang-bintang berkelip. Bintang Tiangpeng bersinar redup. Ini pertanda nasib yang bercampur baur. Setengah keberuntungan, setengah bencana. Su Wei meletakkan tempurung kura-kura dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Keberhasilan dan kekayaan selalu datang dari bahaya. Harta berani didapat, meski risikonya nyata. Hal yang paling dia takutkan dari ksatria suci adalah air suci dan batu penghakiman. Kekuatan air suci sudah dia rasakan sendiri, dan ternyata biasa saja. Selama bisa dijaga agar tidak mengenai tubuh, tidak akan jadi masalah. Sedangkan batu penghakiman, berdasarkan informasi yang dia ketahui, adalah sebuah batu yang bisa mendeteksi kebohongan, berkaitan dengan aturan dalam kata-kata. Ruang untuk bermain di sana justru sangat besar. Secara keseluruhan, tidak terlalu berbahaya. Menjelang tidur, kelopak mata kiri Su Wei berkedut terus-menerus. Ini malah membuat suasana hatinya sedikit membaik. Kiri berkedut pertanda baik, kanan berkedut pertanda tamu. Dia punya firasat kuat bahwa urusan kedepannya akan berjalan lancar. Hanya saja malam itu, suara doa aneh itu kembali terdengar. Kali ini suaranya jauh lebih serak dari malam sebelumnya, tapi justru ketulusannya meningkat satu tingkat. Su Wei kini bisa mendengar isi doanya dengan jelas. Dewa Maha Agung penguasa kematian dan waktu, yang menggenggam kekuasaan atas jiwa manusia dan 6 siklus kelahiran kembali, Coffee Cross yang agung, hamba adalah pengikutmu yang setia, Nick. Ya Dewa, mohon terimalah jiwaku. Mohon tunjukkan jalan kepadaku. Hamba ingin membalas dendam untuk istri dan anakku. Isi doa itu berulang lagi dan lagi. Suara Nick semakin lama semakin lemah. Mata Su Wei meredup dalam. Dia sudah tahu siapa orang itu. Itu adalah suami dari petani perempuan yang dulu pernah menangkapnya. Tapi kenapa suara doanya bisa sampai ke telinganya sendiri? Dan dewa yang dia karang-karang begitu saja itu, ternyata benar-benar ada yang mulai menyembah. Apakah para dewa di langit itu benar-benar lahir dari rahim dewa penciptaan? Apakah benar mereka tumbuh dari kepercayaan manusia? Su Wei teringat sejarah yang pernah dia baca. 2000 tahun lalu, di tanah gersang meletus perang jimat yang dahsyat. Para pengikut berbagai dewa saling berhadapan untuk merebut jimat demi kepentingan Tuhan yang mereka sembah, saling menghunus pedang satu sama lain. Api perang menyebar dari beberapa wilayah dengan cepat hingga membakar seluruh tanah gersang, dan pada akhirnya bahkan menyeret para dewa itu sendiri ke dalam pertempuran besar. Para dewa bertempur hingga langit gelap gulita dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Tanah gersang berguncang dan runtuh. Dalam sekejap, semuanya menjadi abu. Bekas luka yang ditinggalkan perang para dewa tidak sembuh-sembuh. Di mana-mana mengalir lava dan air hitam,
Gunung berapi tiada henti menyemburkan asap abu-abu gelap, hutan-hutan yang dahulu rimbun berubah menjadi gurun yang panas membara, iklim yang buruk membuat ribuan kilometer kawasan tidak bisa ditumbuhi satu pun tanaman, bahkan burung pun tidak berani terbang melintasinya. Hanya para pengungsi tanah gersang yang masih bertahan di sana. Pertama kali membaca sejarah itu, Su Wei hanya merasa kagum sekaligus geli melihat betapa para dewa di barat itu bertindak semaunya dan tanpa batas. Tapi sekarang, mengingatnya kembali, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Bukankah para dewa itu sudah dari sananya memang dewa? Kenapa harus memperebutkan kepercayaan manusia? Sistem mitologi barat jelas-jelas menganut paham keturunan darah, bahwa hanya yang memiliki darah dewa yang bisa menjadi dewa. Kalau mereka memang sudah terlahir sebagai dewa, apalagi yang harus diperebutkan? Jangan-jangan para dewa itu palsu. Kalau dunia ini memang bisa menjadi dewa melalui kepercayaan, maka suara yang dia dengar di telinga ini punya penjelasannya. Dewa yang dia karang-karang sudah mendapat kepercayaan, maka dia pun mendengar doa sang pengikut. Hati Su Wei tiba-tiba mencekut. Reaksi pertamanya bukan kegembiraan, melainkan ketakutan. Apakah para dewa yang sudah duduk di singgasana mereka akan membiarkan dewa baru datang merampas sebagian kekuasaan mereka? Melawan manusia saja dia tidak punya keyakinan penuh akan menang. Melawan dewa, bukankah dia justru akan mati lebih cepat? Tapi apakah dia mau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Su Wei menggenggam kepalan tangannya erat-erat. Takut mati kelaparan, berani mati kenyang. Dia langsung meninggalkan selimut hangatnya, mendorong jendela dan terbang keluar. Kalau suatu hari nanti dia tidak bisa menemukan sesama orang yang juga jatuh ke dunia ini, maka mungkin menjadi dewa adalah satu-satunya cara untuk pulang ke rumah. Su Wei terbang kembali ke rumah kecil dan dengan cepat berganti pakaian seperti yang dulu dia kenakan, menyembunyikan tongkat sihir di dalam lengan bajunya, lalu mengikuti arah suara dan terbang keluar kota. Di sebuah perkampungan kecil yang hanya berjarak 3 km dari pintu gerbang kota Syria, 7 atau 8 buah rumah panjang beratap jerami berdiri berjauhan. Nick duduk berlutut di sisi perapian di dalam rumah tengah, terus-menerus berdoa kepada nyala api yang hampir padam. Tiba-tiba, api itu berkobar tinggi, mengeluarkan bunyi desis menderu. Di antara percikan api yang berputar ke atas, entah sejak kapan, segumpal asap hitam mengembun perlahan. Sepasang mata merah menyala samar-samar tampak di dalamnya. Manusia bodoh, apakah kamu sedang berdoa kepada yang tidak bertuan? Nick tersentak, ketakutan hingga terjatuh miring ke lantai. Kemudian, sekujur tubuhnya gemetar ketika dia merangkak kembali ke posisi berlutut dan menyembah ke arah bayangan hitam di atas api. Dewa, utusan Dewa Agung, itu saya. Saya Nick. Dia tidak berani menatap kewibawaan sang utusan, matanya tertunduk menatap nyala api yang tersisa di perapian. Dewa yang agung mengasihi kelemahan Anda, dan mengutus hamba ke sini untuk mendengar doamu. Pengikut Nick, apa keinginanmu? Nick tersungkur di lantai dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Utusan Dewa Agung, hamba ingin tahu. Ingin tahu apakah jiwa istri hamba, Susan, bisa naik ke surga. Tidak bisa. Hamba tidak akan mengantarkan jiwa orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Jiwa istrimu sudah lenyap. Tubuh Nick berguncang seperti ayak. Ketakutan yang luar biasa hampir menghancurkan tulang belakangnya yang menonjol. Tuan, utusan dewa, tolong tunjukkan jalan kepada hamba. Hamba ingin membalaskan dendam dia. Manusia yang serakah, kamu hanya punya satu kesempatan untuk mewujudkan keinginan. Hamba sudah menjawab pertanyaanmu. Suara sang utusan dingin dan tak terbantah. Nick tersentak, hatinya dipenuhi penyesalan yang tak terhingga. Satu-satunya keinginannya sudah terpakai dengan sia-sia seperti itu. Utusan dewa, mohon berikan hamba satu keinginan lagi. Hamba rela mempersembahkan jiwa hamba kepadamu. Jiwamu sudah dipersembahkan kepada Tuhan kami. Setelah kamu mati, jiwa itu akan diambil kembali olehnya. Manusia yang munafik, kepercayaanmu belum cukup tulus.
Ketika kamu sudah bisa menyembah Tuhan kami dengan sepenuh hati, maka saat itulah kamu akan kembali mendapat kesempatan mewujudkan keinginanmu. Api padam, sosok sang utusan luruh ke dalam kegelapan. Yang tersisa hanyalah petani yang menggigil ketakutan meringkuk di lantai. Cukup lama, tidak ada suara apapun di dalam pondok jerami yang sederhana itu. Nick mengangkat tubuhnya dari lantai yang dingin. Di wajahnya yang keriput dan kelelahan, justru terpancar semburat merah yang penuh semangat. Ketika hamba sudah bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, saat itulah hamba akan kembali mendapat kesempatan. Su Wei meninggalkan perkampungan itu dan terbang kembali ke kota dengan terburu-buru. Sebelum fajar tiba, dia sudah berganti pakaian dan kembali ke sekolah. Semalam waktunya sangat sempit. Dia tidak sempat membuat jaket minyak pohon tung maupun es kering. Semua efek yang digunakan tadi murni sihir sungguhan. Nick memang berhasil dibohongi, tapi tongkat sihirnya kini makin parah. Retakan di batang tongkat itu sudah menjalar dari bagian bawah hingga setengah panjang tongkat. Paling banyak 3 atau 4 kali pemakaian lagi sebelum benar-benar pecah menjadi 2. Su Wei mengeluarkan sehelai pita dari lemari pakaiannya dan melilitkannya di bagian yang retak, lalu mengikatnya dengan pita kupu-kupu yang besar. Dengan begitu, waktu pelajaran nanti tidak ada yang akan menyadari tongkat sihirnya sudah rusak parah. Paling-paling mereka akan mengejek penampilannya sebentar, itu tidak masalah. Dia juga bertanya-tanya, tongkat ajaib seperti ini bisa dicari di mana lagi. Sore itu, Su Wei membawa tongkat sihirnya yang berhias pita kupu-kupu ke hadapan Troy. Kamu tahu tidak, ranting pohon seperti ini bisa dicari di mana? Sudut bibir Troy langsung berkedut. Belum pernah seumur hidupnya dia melihat tongkat sihir yang sesembrono ini. Ini ranting pohon Magiwood, hanya ada di pegunungan monster. Pegunungan monster di mana? Pegunungan monster adalah tempat yang hanya boleh dimasuki penyihir. Letaknya di dalam hutan besar di timur laut benua barat. Di dalamnya banyak makhluk sihir dan tanaman sihir. Magiwood tumbuh di kedalaman hutan sana. Timur laut ya. Su Wei berhitung dalam hati. Lautan iblis ada di utara. Kalau mereka pergi ke sana, bisa sekalian mampir ke pegunungan monster. Masih ada lebih dari sebulan waktu tersisa. Paling banyak tinggal 5 pertemuan kelas mantra lagi. Kalau dipakai dengan hati-hati, tongkat ini mungkin masih bisa bertahan sampai akhir. Sambil memikirkan itu, Su Wei bertanya. Magiwood gampang dicari. Di pegunungan monster banyak, tapi apa? Magiwood hanya tumbuh di lembah-lembah dengan konsentrasi elemen sihir paling tinggi. Di sana makhluk sihirnya sangat banyak, jadi memanen cabangnya cukup merepotkan. Ditambah lagi, Magiwood tumbuh sangat lambat. 50 tahun baru bisa mencapai ketebalan jari tangan. Kalau mau mencari ranting Magiwood yang sudah cukup tua untuk dijadikan tongkat sihir, itu butuh sedikit usaha ekstra. Su Wei memandangi ranting kecil yang tampak biasa saja di tangannya. Penampilannya begitu tidak istimewa, tapi ternyata ini tanaman langka yang butuh 50 tahun untuk tumbuh. Sungguh tidak bisa menilai ranting dari penampilannya saja. Dia menyimpan Magiwood itu dan bertanya dengan malas kepada Troy. Teman-teman lamamu, ada yang mau datang? Troy terlihat sedikit tegang. Surat sudah dikirim, mereka seharusnya mau datang. Ya harusnya. Astaga, kamu bicara saja sudah tidak yakin begitu. Su Wei menggelengkan kepala. Kalau tidak ada yang datang, coba lirik-lirik tentara bayaran. Cari yang punya etos kerja. Jangan yang ambil uang lalu kabur dan tingkah pula. Troy merasa Su Wei sedang menyindir dirinya secara halus, tapi dia tidak punya bukti. Oh iya, nanti kalau Roman sudah pulang, bilang padanya. 2 hari ini jangan pergi ke sekolah dulu. Tinggal di ruang bawah tanah sama Luoqian. Wajah Troy berubah serius. Kenapa? Ada apa? Kamu tidak dengar kabar di kedai minum? 12 ksatria suci dapat perintah dari ranah dewa untuk menyebarkan ajaran ke berbagai negara. Besok lusa mereka akan tiba di Syria. Su Wei melanjutkan.
Bakat Roman itu sangat menonjol. Kalau dia sedang keluyuran di luar dan kepergok Ksatria Suci, terus dibawa ke gereja bagaimana? Luo Qian juga sama. Dia adalah penyelaras elemen gelap murni. Masa depannya sebagai penyihir hitam harus dijaga baik-baik. Kalau sampai ketahuan Ksatria Suci, bisa langsung dipadamkan sebelum sempat berkembang. Setelah mengingatkan Troy, Su Wei bergegas kembali ke sekolah. Meski mengekspos kelemahan kepada orang lain berisiko dikhianati, tapi dibandingkan berjuang sendirian, tetap lebih ringan kalau ada kawan yang saling membantu. Karena Theodore dan yang lainnya tidak mau mengajaknya, maka dia akan diam-diam mengamati saja dan melihat apa rencana mereka. Kalau ada ide bagus, bisa sedikit dipinjam. Dia diam-diam mengikuti Hall, tapi ternyata Hall melompat masuk ke kolam lumpur. Baru mendekat ke tepi danau saja sudah tercium bau yang membuatnya mual. Tapi anak itu langsung terjun ke dalamnya, bahkan mengambil lumpur dan mengoleskannya ke sekujur tubuhnya sendiri. Pemandangan itu membuat gadis yang mengintip dari kejauhan terbelalak. Jangan-jangan cara melawan Ksatria Suci itu tersembunyi di dalam lumpur kotor ini. Su Wei adalah murid tingkat dasar di Akademi Sihir ini yang secara tidak sengaja menjadi pengikut Dewa Jahat, dan kini mendapat kabar bahwa Ksatria Suci akan datang memeriksa sekolah. Dia berniat minta izin untuk menghindar, tapi karena tidak punya alasan yang sah, kepala sekolah menolaknya. Bersama 3 orang lain yang juga ditolak, Su Wei menebak bahwa mereka semua punya masalah yang sama dengannya soal Ksatria Suci. Maka dia diam-diam mengikuti sang pemuda untuk melihat apa rencananya. Terlihat bahwa setelah melumurinya seluruh badan dengan lumpur, Hall kemudian menepuk-nepukkan bajunya hingga gumpalan lumpur besar berjatuhan. Lalu dia membasuh tangannya dengan air kotor itu sebelum memanjat naik ke tepi dan pergi. Su Wei mendatangi titik di mana Hall tadi menggali lumpur setelah dia berlalu cukup jauh. Dia berdiri di tepi danau dan menatap ke bawah. Hamparan lumpur itu tidak ada yang istimewa sama sekali. Dia mundur 2 langkah. Baru teringat bahwa kotoran dari asrama murid memang dialirkan ke danau ini. Hall sungguh teguh hati terhadap dirinya sendiri. Su Wei tidak paham apa gunanya lumpur-lumpur itu. Dia pun tidak berminat untuk melumurinya ke badan sendiri, dan tidak lama kemudian meninggalkan tepi danau. Karena tidak bisa memahami tindakan Hall, Su Wei mengalihkan perhatiannya ke Gladys. Tapi 2 hari ini Gladys tampak tenang-tenang saja. Pola keseharian pun tidak berubah dari biasanya. Satu-satunya yang berbeda mungkin adalah dia berganti menjadi mantel tebal berlapis bulu, dengan jaket tanpa lengan dari kulit serigala yang dikenakannya di dalam. Kerah putih berbulu melingkar di sekitar lehernya. Toko Huggins sedang menampung beberapa lembar kulit serigala dan kelinci untuk meraup keuntungan dari tren ini. Tenggat waktu 3 bulan pengerjaan wall bersama Burton tinggal setengah bulan lagi. Begitu demam kulit berbulu ini mereda, tepat waktunya untuk memanen perhatian para nona bangsawan itu sekali lagi. Su Wei sambil memikirkan bisnis, berjalan santai menuju kantin. Dia membeli salah satu porsi salad sayuran dan duduk semeja dengan Winnie. "Nona Su Wei, kamu makan salad sayuran lagi?" Dalam ingatan Winnie, sepertinya setiap kali Su Wei datang ke kantin, dia selalu hanya makan sayuran. Hanya di masa awal masuk sekolah dulu pernah sekali memesan steak. "Iya. Sudah keluar, pulang ke toko untuk membantu. Katanya berterima kasih atas bantuan Anda. Bisnis di toko berjalan sangat baik." Su Wei tersenyum kecil. "Itu hasil kerja keras mereka sendiri. Aku tidak berbuat banyak." "Winnie, kamu kenal seseorang bernama Theodore. Dia juga di bagian menengah." "Theodore," Winnie langsung mengangguk. "Kenal, tahun lalu kami satu kelas. Tapi waktu naik ke bagian menengah, aku masuk kelas pengetahuan dan dia masuk kelas mantra." Su Wei menampilkan raut khawatir. "Kemarin aku ke perpustakaan, dan Theodore juga ada di sana. Entah kenapa sikapnya sangat buruk terhadapku. Padahal sebelumnya aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali." Winnie langsung marah mewakili Su Wei. "Nona Su Wei, tidak usah pedulikan dia. Theodore memang orangnya seperti itu. Dia memang suka cari gara-gara.
Hanya kepada Rola saja dia sedikit lebih baik. Rola, maksudnya? Iya, itu gadis yang kemarin berhasil dapat izin pulang. Rola dulu juga satu kelas denganku. Dia dan Theodore memang sudah berteman akrab, sudah saling kenal sebelum datang ke sini. Theodore asalnya dari pesisir selatan. Orang-orang dari sana memang temperamennya buruk, siapapun dilihat dengan curiga. Dari cerita Winnie, Theodore adalah pemuda dengan bakat sihir yang sangat kuat. Mungkin karena itu dia agak sombong, sering meremehkan teman sekelas yang bakatnya lebih lemah. Dia juga memusuhi kalangan bangsawan, dan dalam ujian sihir tahun ini bahkan dengan sengaja menyerang dengan tangan berat hingga melukai beberapa pemuda bangsawan. Seorang rakyat biasa yang berani seugal-ugalian itu di dalam akademi memang membuat banyak orang heran. Bahkan teman-teman dari kalangan rakyat biasa di kelas Winnie pun tidak menyukai Theodore. Meski sama-sama bukan bangsawan, Theodore terlalu sombong. Rakyat biasa biasanya saling menguatkan satu sama lain, tapi dia justru tidak sudi bergabung dengan mereka. Dia memandang rendah kami juga memandang rendah dia, kata Winnie. Winnie terus menceritakan keburukan Theodore. Kamu tidak tahu, Theodore itu selalu memancarkan bau amis ikan. Semua orang bilang dia dulunya tukang ikan. Kulitnya juga hitam terbakar matahari. Siapa yang suka coba? Winnie semakin bersemangat bercerita. Tadi pagi aku masih melihatnya di koridor. Dia menggantungkan 2 ekor ikan asin di lehernya. Ya Tuhan, hampir-hampir pingsan rasanya. Gaya Winnie yang berlebihan itu sampai membuat Su Wei ikut tertawa. Sudah-sudah, jangan marah terus. Tidak usah dipikirkan, ayo makan. Setelah makan siang, Winnie pergi latihan pedang. Su Wei pun keluar dari sekolah, melangkah menuju rumah kecil dengan pikiran yang berat. Troy berjalan diam-diam di belakangnya. Troy, kalau kamu berhadapan langsung dengan ksatria suci, seberapa besar kemungkinan kamu bisa melarikan diri? Troy berpikir sejenak. Belum pernah mencoba, saya tidak tahu. Besok aku tidak keluar sekolah. Kamu tidak perlu datang menunggu di luar lagi. Di rumah saja, jaga Roman dan Luo Qian baik-baik. Langkah kaki Troy terhenti sejenak, baru kemudian dia menjawab. Baik. Keesokan harinya, Su Wei bersama teman-teman sekelasnya berdiri di halaman berlatih pedang. Tiba-tiba terdengar derap kuda yang menggelegar dari belakang. Semua murid yang ada di halaman serentak melepaskan pedang mereka dan menoleh ke arah pintu gerbang. Pintu besi besar itu perlahan terdorong membuka. Sebarisan ksatria gagah berzirah perak dengan jubah merah menyala menunggang kuda-kuda tinggi besar, datang dari kejauhan dengan kepala terangkat tinggi. Dimanapun mereka lewati, debu beterbangan dan kerikil berhamburan. Cahaya matahari jatuh di atas zirah perak mereka, memantulkan kilau putih yang menyilaukan. Di bawah sorotan ribuan pasang mata, 6 ksatria suci menunggang kuda-kuda perkasa memasuki pintu gerbang. Wajah mereka tersembunyi di balik penutup muka berukir bunga emas yang kokoh. Mata-mata di balik celah penutup wajah itu menatap ke bawah mengawasi para murid di halaman, dan tidak ada yang bisa menebak kemana tepatnya pandangan mereka tertuju. Baroness Tobias melangkah cepat ke hadapan mereka, meletakkan tangan kanan di dada kirinya dan memberi hormat. Semoga Dewa Matahari dan Bulan senantiasa menerangi. Akademi Sihir Syria menyambut kedatangan para ksatria suci. Ksatria suci yang berada di barisan terdepan membalas hormat dari atas kudanya. Semoga Dewa Matahari dan Bulan senantiasa menganugerahkan. Demi Dewa, kami membawa pesan untuk menyampaikan salam hormat kepada Kepala Sekolah Morrison. Kepala Sekolah Morrison mengutus kami berdua untuk mengantar jalan. Kepala sekolah sudah menyiapkan jamuan di ruang makan untuk menyambut kedatangan para tuan. Kuda-kuda suci para tuan juga akan ada yang merawat secara khusus. Para tuan tidak perlu khawatir. Beberapa ksatria suci saling bertukar pandang, lalu turun dari kuda. Kalau begitu, mohon repotkan tuan rumah menunjukkan jalan. Silakan. Baroness Tobias berjalan di sisi depan rombongan ksatria suci, memimpin mereka memasuki halaman. Untuk mencapai ruang makan akademi,
mereka harus melewati halaman ini. Su Wei dan para murid menyarungkan pedang kayu mereka dan menepi ke samping, menundukkan kepala sambil mengepalkan tangan kanan di atas dada kiri sebagai tanda hormat kepada para ksatria suci. Sebelumnya, ketika Baroness Tobias dan para ksatria itu bertukar kata, Su Wei sudah diam-diam bergerak mundur ke barisan paling belakang, dengan 3 atau 4 deretan murid menghalangi pandangan ke arahnya. Dia cukup tersembunyi di sana. Tapi yang berdiri di sebelahnya ternyata Asina. Asina pun ternyata juga bergeser ke baris paling belakang. Rambut pirangnya berkilau keemasan di bawah sorotan sinar matahari. Ketika 6 ksatria suci itu berjalan melewati barisan murid, mereka tiba-tiba berhenti. Ksatria suci yang paling depan menatap ke arah kerumunan paling belakang. Mata di balik penutup wajah itu seperti sedang mencari sesuatu. Ada aura yang tidak biasa. Ksatria suci itu berkata demikian sambil melangkah ke arah Su Wei. Dia adalah gadis yang menyamar sebagai bangsawan. Dia juga adalah pengikut yang dipilih dewa jahat. Identitas manapun yang terbongkar, hukumannya adalah mati. Dan saat ini, seorang ksatria suci sedang berjalan mendekat, sementara yang berdiri di sebelahnya adalah musuhnya sendiri yang sudah lama mengancam akan membongkar kedoknya kepada ksatria suci. Otak Su Wei berputar dengan kecepatan penuh, memikirkan cara menghadapi situasi jika Asina tiba-tiba membukanya di sini. Tapi tepat saat itu, ksatria suci berhenti. Ada aura yang tidak biasa. Dia berkata lagi sambil kali ini mendekati Asina. Su Wei mengangkat kepala sedikit dan mengikuti sosok itu dengan ekor matanya. Nona, rambutmu sangat indah. Ksatria suci itu ternyata menghampiri Asina. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Suara Asina terdengar jauh lebih lembut dari biasanya. Kalau didengarkan baik-baik, ada sedikit gemetar di dalamnya. Nona, sepertinya ada aura yang istimewa dari tubuhmu. Bisakah kamu ceritakan apa sebabnya? Suara ksatria suci itu ramah namun menjaga jarak, mencerminkan pendidikan yang sangat baik. Suara Asina semakin melunak. Saya tidak mengerti, Tuan. Aura yang mana yang Anda maksud? Aura yang tidak dimiliki manusia biasa. Pikirkanlah baik-baik. Saya paham, Tuan. Mungkin aura yang Anda rasakan adalah aura pengikut dewa yang ada pada diri saya. Oh, Anda adalah seorang pengikut dewa. Panggilan ksatria suci untuk Asina langsung berubah. Iya, Tuan, saya adalah pengikut Dewi Cinta. Sayalah yang kurang sopan. Nona, kita akan bertemu lagi. Ksatria suci itu berlalu. Su Wei mengangkat kepala dan mengikuti bayangan punggungnya dengan ekor mata, melihat dia mendatangi Baroness Tobias dan berbicara sesuatu. Baroness Tobias tampak sedikit ragu, tapi ksatria suci itu menyentuh batu oval yang tersemat di dada zirahnya. Akhirnya Baroness Tobias mengangguk sekali. Sebelum pergi, Baroness Tobias menyampaikan satu kalimat kepada pelatih Chamberlain, lalu membawa 6 ksatria suci melewati halaman menuju ruang makan akademi. Setelah para ksatria itu pergi, keramaian di halaman langsung meledak. Para murid antusias dengan pipi memerah, bersukacita karena baru pertama kali dalam hidup mereka melihat ksatria suci dari dekat. Di tengah gegap gempita itu, pelatih Chamberlain berjalan mendekati Asina. Asina, setelah kelas selesai, datanglah ke lantai 2 ruang makan. Para ksatria suci ingin makan bersama denganmu sambil memuji kemuliaan Dewi Cinta. Asina menggerakkan bibirnya, tampak ada sedikit ketakutan di wajahnya. Jangan khawatir. Kepala sekolah dan Profesor Tobias juga ada di sana. Asina tersenyum dengan lega dan berterima kasih. Baik, terima kasih, pelatih. Setelah kelas selesai, Asina menyerahkan pedang kayu kepada salah satu pengikutnya dan meninggalkan halaman. Su Wei melangkah keluar pintu gerbang berniat pergi ke toko kue, tapi di sepanjang jalan dia melihat kilatan-kilatan cahaya dari beberapa bayangan. Itu adalah sosok 6 ksatria suci yang sedang berkeliling kota. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Su Wei punya firasat kuat bahwa yang mereka cari ada kaitannya dengan dirinya sendiri.
Seharusnya sudah diperhitungkan dari tadi. Ksatria suci pergi menyebarkan ajaran ke berbagai negara, tapi kenapa kota kecil compang camping seperti Syria ini yang menjadi tujuan pertama? Belum lagi, menyebarkan ajaran itu biasanya adalah tugas para uskup, bukan ksatria suci. Kapan urusannya jadi pindah ke tangan mereka? Dan lagi, ksatria suci mau menyebarkan ajaran dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Tadinya Suwei mengira 12 ksatria suci itu akan berpencar ke berbagai negara, dan Syria paling banyak kedatangan satu orang. Tidak disangka, ternyata semua 6 dari mereka datang ke Syria sekaligus. Dia mundur kembali ke dalam sekolah dan bermaksud kembali ke asrama. Tapi ketika melewati Taman Mawar, Suwei melihat 2 ksatria suci sedang berdiri di tepi danau. Satu menatap ke permukaan air, satu lagi memandangi taman bunga. Dia mempercepat langkah, memutar melewati semak bunga menuju asrama. Asal sudah masuk asrama saja sudah cukup. Ksatria suci yang sopan dan berbudi tentunya tidak akan menerobos masuk ke kamar murid perempuan. Suwei sudah hampir mencapai pintu masuk gedung asrama ketika seekor burung hantu tiba-tiba terbang melewati kepalanya dan hinggap di atas pintu. Suwei, saya Profesor Tobias. Datanglah ke lantai 2 ruang makan akademi. Suwei, saya Profesor Tobias. Datanglah ke lantai 2 ruang makan akademi. Burung hantu itu menyerukannya 3 kali berturut-turut, mata emasnya menatap Suwei dengan tajam. Seperti sudah bertekad akan terus berteriak kalau tidak mendapat jawaban. 2 ksatria suci di tepi danau menoleh ke arah keributan ini. 2 sorotan mata sekaligus jatuh ke arahnya, membuat punggungnya seperti ditusuk duri. Suwei mengeratkan jari-jarinya. Baik, Profesor Tobias, saya segera ke sana. Burung hantu itu mendengar jawabannya, memutar leher sekali, membentangkan sayap, dan terbang pergi. Suwei berbalik dan berjalan menuju ruang makan akademi. 2 ksatria suci di tepi danau melihat arah perjalanannya dan tidak mengejar untuk memeriksa. Sepanjang jalan, kelopak mata Suwei berkedut terus tanpa henti. Dia teringat ramalan kemarin yang menunjukkan pertanda setengah mujur setengah sial, dan tiba-tiba merasa ramalan itu pun tidak terlalu bisa diandalkan. Setidaknya sampai sekarang, yang dia lihat baru siangnya saja. Gedung asrama putri tidak jauh dari ruang makan akademi. Berjalan cepat 7 menit sudah sampai. Di dalam dan di luar ruang makan sudah penuh sesak dengan orang. Rakyat biasa dan bangsawan berdesakan bersama, semua mendongak menatap ke lantai 2. Suwei melewati kerumunan mereka, menaiki tangga melingkar selangkah demi selangkah menuju lantai 2. Itu siapa? Bagaimana dia bisa naik ke sana? Murid baru tahun ini. Sepertinya namanya Suwei. Suwei, marganya apa? Tidak jelas. Latar belakangnya sangat misterius. Tapi katanya dia semacam putri dari keluarga kerajaan. Iya, sangat misterius. Aku pernah lihat kakak senior Kyle sampai kena batunya di depan dia. Orang-orang di bawah dengan iri menatap bayangan punggung yang menaiki tangga, berbisik-bisik mendiskusikan identitas Suwei, iri karena dia bisa naik ke lantai 2 dan berhadapan langsung dengan ksatria suci. Mereka semua menganggap bisa bertemu ksatria suci adalah keberuntungan 3 nyawa sekaligus. Hanya Suwei sendiri yang tahu betapa tersiksanya setiap langkah menaiki puluhan anak tangga itu. Punggung bajunya sudah basah kuyup sebelum sampai di atas. Baru saja kakinya menginjak karpet lantai 2, seorang pemuda tampan dengan senyum menawan langsung menyambutnya dengan semangat. Adik kelas, kenapa baru datang sekarang? Aku sudah menunggumu lama sekali. Suwei terheran-heran. Kakak senior Kyle, kenapa kamu juga ada di sini? Kyle membusungkan dadanya. Aku adalah pangeran kerajaan Ginoko. Datang mewakili negaraku untuk menyampaikan penghormatan kepada para ksatria suci. Suwei menelan kalimat yang hampir meluncur keluar dari bibirnya, apakah raja ayahmu mengizinkanmu mewakili negaranya? Kakak senior, bagaimana kamu tahu aku akan ke sini? Kyle berkedip-kedip ke arahnya,
lalu merendahkan suaranya dengan nada berat penuh pesona. Kamu tebak, adik kelas. Tidak bisa menebak. Hahaha, akulah yang minta kepada para ksatria suci untuk mengundangmu ke sini. Bagaimana, senang kan? Hati Su Wei nyaris meledak. Kamu monyet. Aku, sungguh sangat senang. Dengan susah payah dia membuka mulutnya. Kakak senior Kyle, kenapa kamu kepikiran untuk memanggilku ke sini? Kyle bercerita dengan bangga. Aku lihat dari bagian dasar ada beberapa orang yang datang, tapi tidak ada kamu. Aku langsung menduga mereka pasti tidak tahu identitasmu. Pengikut dewa dari kelasmu yang bernama Asina saja bisa hadir di sini. Kamu kan keturunan darah malaikat, apa yang kurang dari dia? Aku langsung menyebut namamu kepada para ksatria suci. Mereka begitu mendengarnya langsung sangat tertarik denganmu. Jadi mereka meminta Profesor Tobias untuk mengundangmu ke sini. Bagaimana? Aku yang selalu memikirkanmu kan, adik kelas. Kamu harus berpikir keras bagaimana cara berterima kasih kepadaku. Su Wei menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan dorongan untuk memukul seseorang. Dia dengan senyum yang tidak sampai ke mata bertanya. Kakak senior, sejak kapan aku menjadi keturunan darah malaikat? Aku sendiri tidak tahu. Kyle mengedip-ngedipkan mata dengan gaya. Hei, di hadapanku kamu masih mau menyembunyikan apa? Aku sudah lama tahu. Suatu malam, aku melihatmu terbang di langit. Jari-jari tangan Su Wei bergetar. Satu langkah salah, menyesal seumur hidup. Betapa mengerikannya punya teman yang tidak terduga. Sekarang baru benar-benar dirasakan sedalam-dalamnya. Su Wei menggigit gigi. Terima kasih banyak sekali, kakak senior Kyle. Sungguh aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Soal terima kasih nanti saja kita bicarakan. Ayo, ikut aku masuk. Kyle dengan penuh semangat memimpin masuk ke ruang tes sore yang dikhususkan untuk para pengajar. Ksatria Suci Tuan, ini adik kelas Su Wei yang tadi saya ceritakan. Su Wei dengan cepat mengangkat pandangan sejenak untuk memetakan keadaan, lalu memberi hormat kepada kepala sekolah, para ksatria, dan kedua profesor. Selamat siang, kepala sekolah. Tuan ksatria, Profesor Tobias, Profesor Hons. Selamat siang. Masuklah, Su Wei. Kepala sekolah Morrison membuka suara lebih dulu. Masuklah dan duduk. Tidak perlu banyak formalitas di sini. Ksatria suci pemimpin pun mengangguk kepadanya. Nona, silakan duduk. Di ruang makan itu hanya ada satu ksatria suci, yaitu ksatria suci pemimpin Yaelvik Emerson. 5 ksatria lainnya sudah selesai makan dan pergi jalan-jalan ke berbagai sudut akademi. Di meja makan panjang itu sebagian besar sudah diisi orang-orang yang dikenal. Selain 3 pengajar dari akademi, ada Asina dan Gladys, serta 2 pemuda asing yang tidak dia kenal wajahnya. Ditambah Kyle dan Su Wei sendiri, total ada 10 orang. Su Wei mengangkat rok bajunya sedikit dan melangkah perlahan menuju meja makan panjang itu. Dia bermaksud duduk di pojok dekat pintu, tapi Kyle sudah lebih dulu berlari ke depan dan menarikkan kursi di sebelah sang ksatria suci. Adik kelas, duduklah di sini. Su Wei mundur setengah langkah. Tidak perlu, kakak senior. Kamu saja yang duduk di sana. Aku di sini saja. Nona, duduklah di sebelahku. Yaelvik menatap Su Wei dengan pandangan yang menyelidik. Suaranya lembut namun tidak memberi ruang untuk ditolak. Sudah lama aku tidak bertemu seseorang berdarah malaikat. Mungkin pertemuan kita di sini atas petunjuk Dewa Matahari dan Bulan. Mohon segera duduk. Aku yakin kita akan punya banyak hal menarik untuk dibicarakan. Su Wei menundukkan kepala sedikit dan tersenyum tipis. Benar adanya, ya Dewa Matahari dan Bulan Maha Agung. Kalau begitu, Tuan, saya tidak ingin berlaku sungkan. Dia menguatkan diri melangkah ke sana, dan dengan bantuan Kyle akhirnya duduk di kursi tersebut. Sesi kedua Yaelvik mengamati dengan cermat dan menemukan perbedaan antara Su Wei dengan orang-orang lain dari cara bicara dan sikapnya. Dia langsung menyipitkan mata. Nona,
caramu membawa diri terasa berbeda. Tidak seperti bangsawan di benua barat. Sebuah batu yang bisa mendeteksi kebohongan, tapi tidak berhasil membuat gadis yang menyamar sebagai bangsawan itu terbongkar. Ketika ksatria suci bertanya kepada Su Wei, apa gelar kedua orang tuamu? Mata Su Wei memancarkan sekilas kebanggaan yang halus. Tidak ada gelar, kami adalah pemilik negara itu sendiri. Semua pejabat melayani kami. Su Wei datang dari bintang biru. Di tanah asalnya, prinsip melayani rakyat adalah kewajiban semua pejabat. Tapi di telinga ksatria suci, maknanya terdengar sangat berbeda. Baru saja tadi, Yaelfik menyipitkan mata dan bertanya kepada Su Wei, Nona, caramu membawa diri terasa berbeda. Tidak seperti bangsawan di benua barat. Su Wei tahu batu penghakiman milik ksatria suci bisa mendeteksi kebohongan. Dia menjawab dengan tenang. Memang benar saya bukan bangsawan di benua barat. Oh, apakah Nona berasal dari tanah gersang? Bukan juga. Su Wei mengangkat kepala, seutas keangkuhan tipis muncul di antara alisnya. Negara saya berada di timur bumi ini. Itu adalah tanah yang jauh lebih luas dari benua barat. Panik yang mencapai puncaknya berubah menjadi ketenangan yang luar biasa. Suaranya terdengar begitu bangga hingga dia sendiri tidak bisa mendengar sedikit pun keraguan di dalamnya. Yaelfik menampilkan ekspresi terkejut. Jangan-jangan itu dataran timur. Dataran timur benar-benar ada. Su Wei tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yaelfik semakin terkejut. Kalau dataran timur benar ada, berarti bintang galan ini sungguh-sungguh punya benua ketiga. Selama ini sudah ribuan tahun berlalu, begitu banyak pemburu harta karun dan petualang yang gila kekayaan berlayar mencarinya, tapi tidak satu pun yang bisa membawa kembali sekedar sepatah kata tentang dataran timur. Akhirnya semua orang percaya bahwa itu hanyalah dongeng yang dikarang orang iseng. Tapi hari ini ternyata ada orang yang mengatakan dataran timur itu bukan karangan. Kyle semangat sekali. Tapi kata legenda, dataran timur itu ada di utara benua barat. Kenapa sekarang jadi di timur? Pertanyaan ini juga menjadi tanda tanya semua orang yang hadir di meja itu. Jaraknya sangat jauh dari benua barat. Ingin pergi ke sana tidak ubahnya seperti ingin terbang ke bintang di luar angkasa. Lalu menjawab Kyle. Dataran kami sangat luas. Sebagian besar wilayahnya memang ada di timur, tapi masih ada sedikit bagian yang berada di belahan bumi utara bagian barat. Jawaban ini pun tidak bisa dibilang salah. Yang dia maksud adalah benua, bukan negara. Dan benua Eurasia memang sangat besar, sementara Eropa memang ada sedikit bagian yang masuk ke belahan barat, seperti Islandia. Yaelfik mengajukan pertanyaan lagi. Kalau perjalanan ke dataran timur sesulit itu, bagaimana Nona bisa sampai ke sini? Su Wei menundukkan bulu matanya, raut wajahnya berubah menjadi sedih. Kisahnya panjang, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain. Singkatnya, saya pun tiba di sini karena sebuah kecelakaan. Ini adalah sebuah ujian bagi saya. Mungkin hanya setelah saya berhasil menyelesaikan ujian ini, barulah saya bisa kembali.